Mekatronika, program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Nah, di belakang saya, seperti yang video sebelumnya, ini adalah automatic food and beverage. Jadi mesin otomatis untuk pengolahan makanan dan minuman. Ya. Nah, hari ini saya menunjukkan ini lagi karena saya akan diskusi tentang bagaimana membuat program sekuensial dalam sistem elektroneumatik. Ya. Jadi kalau di dalam alat ini, di dalamnya ada aktuator pneumatik, gitu ya, yang berdasarkan angin bertekanan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, di dalam stasiun di sini ada berbagai macam gerakan, di mana dengan menggunakan aktuator elektroneumatik. Nah, kita akan belajar bagaimana dasar untuk pemrograman sekuensial, gitu ya. Jadi nanti akan ada banyak langkah, gitu ya, banyak video nanti yang akan saya tampilkan, mulai dari pemrograman sekuensial yang sederhana sampai nanti ke arah pencabangan, ada timer, ada counter, sehingga diharapkan nanti dengan modal kompetensi pemrograman sekuensial, teman-teman bisa melakukan atau bisa membuat, merawat, memperbaiki, gitu ya, mendesain sistem otomasi seperti yang ada di belakang di sini. Nanti dimulai dari hardwire control dengan menggunakan relay, timer, counter, dan selanjutnya nanti elektroneumatik secara program sekuensial akan diprogram menggunakan PLC. Nanti akan ada beberapa video untuk mempelajari tentang pemrograman sekuensial. Oke, mari kita berdiskusi. Nah, kita akan membahas elektroneumatik berdasarkan sebuah studi kasus. Di situ adalah sebuah gambar, nanti sistem stamping yang akan saya jelaskan kemudian. Oke, mari kita diskusi bagaimana menyelesaikan kasus sekuensial. Saya Eko Aris Budi Cahyono, biasa dipanggil Aris, dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Sanata Dharma. Oke, ini adalah studi kasusnya. Jadi ada sebuah sistem stamping yang menggunakan 3 buah silinder pneumatik kerja ganda. Nah, ini yang harus diperhatikan, silinder pneumatik yang digunakan di sini adalah silinder pneumatik kerja ganda. Nah, silinder tadi masing-masing dikendalikan oleh katup 5/2 solenoid tunggal, ya, 5/2 solenoid tunggal. Apa itu silinder pneumatik kerja ganda? Apa itu 5/2 solenoid tunggal? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini ketiga silinder akan mengerjakan proses loading, stamping, dan unloading sebuah benda kerja setiap kali sebuah tombol push button ditekan. Nah, posisi minimal dan maksimal silinder dideteksi oleh sensor proximity magnetic B1 sampai dengan B6. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini supaya kita bisa menyelesaikan secara sistematis sehingga mudah, gitu ya, maka kita perlu menggambarkan layout dari sistemnya. Kita bayangkan kira-kira sistemnya nanti seperti apa. Terus kemudian kita perlu mengidentifikasi komponen-komponennya yang digunakan. Terus kemudian karena ini kasusnya adalah sekuensial, maka kita perlu membuat diagram sekuensial. Nah, kemudian dari diagram sekuensial tadi kita gambarkan rangkaian elektroneumatik. Jadi diagram sekuensial nanti akan bermanfaat untuk rangkaian elektrik kita untuk mengendalikan sebuah sistem pneumatik. Seperti kita ketahui bahwa pneumatiknya itu berfungsi sebagai daya, transfer daya, gaya, terus elektriknya adalah digunakan untuk kendali. Oke, mari kita kerjakan secara sistematis. Nah, ini adalah layout sistemnya. Jadi ini adalah sebuah silinder 1, ini adalah silinder 2 untuk stamping, silinder 1 digunakan untuk loading sekaligus mencekam benda, gitu ya. Silinder 2 untuk stamping, kemudian silinder 3 digunakan untuk unloading, ya, mendistribusikan benda kerja ke proses selanjutnya. Nah, ini ada sebuah magazine, di mana di magazine di sini bertumpuk benda kerja yang akan kita stamping.
Ini ada sebuah tombol, jadi nanti tombol ditekan, silindernya akan maju mendorong benda sekaligus mencekam. Di sini ada frame-nya yang warna hitam. Nah, dicekam, setelah dicekam maka silinder stamping akan maju, melakukan proses stamping, kemudian akan mundur. Setelah dia mundur, maka silinder yang mencekam, silinder 1 yang mencekam akan mundur. Kemudian gantian silinder 3 yang akan mendorong benda kerja yang sudah di stamping ke proses selanjutnya. Nah, kira-kira sistemnya adalah seperti itu. Nah, bagaimana komponen-komponennya kita perhatikan. Di sini ada 3 buah silinder kerja ganda. Masing-masing silinder ada sensor proximity magnetic minimal dan maksimalnya. Di sini ada air service unit yang digunakan untuk setting tekanan angin gitu ya, yang dari kompresor. Kemudian ada solenoid valve 5/2, ada 3 buah. Terus kemudian ada 1 buah tombol dan ada relay. Relaynya ini saya gambarkan 1, sebetulnya di sini ada banyak relay gitu ya, yang nanti digunakan untuk sistem pengendalian. Karena untuk kasus ini kita akan coba mengendalikan atau menyelesaikan secara hardwire dengan menggunakan relay. Gitu ya. Nanti kita akan ada proses selanjutnya yang akan dikerjakan menggunakan PLC gitu ya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah diagram sekuensialnya. Oke. Nah, perlu dicatat di sini akan lebih mudah buat kita. Semua input itu kita masukkan ke relay. Jadi kita ada 7 buah input. Yaitu 1 adalah tombol, itu input 1. Input 2 sampai input 7 itu adalah sensor proximity switch magnetic yang mendeteksi posisi minimal dan maksimal silinder. Sehingga di sini kita membutuhkan 7 buah relay. Ya, 7 buah relay. Sehingga kalau tombol ditekan, nanti relay K1 yang aktif, selanjutnya sampai sensor B6 kalau mendeteksi silinder posisinya di maksimal, maka K7 akan aktif. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan pertama untuk mempermudahkan sistem kita, sekaligus nanti akan mempermudahkan jika kita sudah menggunakan sistem PLC. Nah, supaya sistem bekerja, kita coba membuat diagram sekuensial dari kerja sistem tadi. Oke, ini adalah syarat inputnya, ini adalah outputnya. Untuk belajar tentang apa itu diagram sekuensial, Anda bisa melihat dari video sebelumnya yang sudah saya berikan. Nah, syaratnya apa? Jika tombol ditekan, ya, jika tombol ditekan. Tadi setiap kali tombol ditekan, silinder 1 akan maju, gitu kan? Mendorong benda kerja sekaligus menstamping dan selanjutnya. Nah, itu kita terjemahkan di dalam diagram sekuensial. Kita lihat di sini. Jika tombol 1 ditekan atau tombol ditekan. Nah, di sini perlu diberi syarat B1, B3 atau B5. Artinya apa? Sistem ini akan berfungsi jika semua silinder itu posisinya minimal semua. Ya, jangan sampai posisi silinder maksimal. Ya, maka kita beri syarat tombol ditekan dan sensor B1 artinya silinder 1 minimal, sensor B3 itu silinder 2 minimal, sensor B5 itu silinder 3 minimal. Maka jika ini semua terpenuhi, maka silinder 1 maju untuk mendorong benda kerja. Nah, silinder 1 maju itu berarti Y1-nya aktif, ya, solenoid Y1 aktif. Oke. Nah, setelah mencapai maksimal, apa yang terjadi? Dia akan menyentuh B2, yaitu sensor yang mendeteksi silinder 1 maksimal. Nah, B2 di sini jika sudah tersentuh artinya silinder 1 maksimal, apa yang terjadi? Yang terjadi silinder 2 maju, artinya proses stamping bekerja. Silinder 2 maju itu artinya Y2 atau solenoid Y2 yang mengaktifkan silinder 2 itu akan aktif. Jika silinder 2 sudah mencapai maksimal, sudah melakukan proses stamping, maka akan dideteksi oleh B4, yaitu sensor yang mendeteksi silinder 2 maksimal. Jika B4 ini aktif, maka yang terjadi
silinder 2 yang stamping tadi harus mundur. Ya, silinder 2 untuk proses stamping tadi harus mundur. Oke, artinya Y2 yang ada di sini harus mati. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka kalau dia mundur sampai minimal kan dideteksi oleh sensor B3. Ya, sensor B3. Nah, kemudian kalau sudah dideteksi silinder 2 minimal, silinder 1 yang tadi mencekam itu harus mundur dulu. Maka Y1-nya minus, gitu ya. Y1-nya mati. Kalau silinder 1 sudah minimal, dia dideteksi oleh sensor B1. Ya, artinya sensor yang mendeteksi silinder 1 sudah minimal. Kalau B1 sudah aktif, maka yang terjadi silinder 3 maju untuk mendorong benda kerja menuju proses selanjutnya. Y3-nya aktif. Kalau maju sampai maksimal akan dideteksi oleh B6. Maka B6 juga sudah aktif, silinder 3 akan mundur. Kalau mundur dia mencapai minimal itu dideteksi oleh sensor B5. Maka jika sudah sampai minimal, ini akan mereset sistem. Nah, sistem akan berulang jika tombol ditekan dan B1, B3, dan B5 aktif. Oke. Nah, nanti di sini akan ada beberapa rangkaian latching, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 rangkaian latching untuk pengendaliannya. Nah, rangkaian latching itu mengaktifkan relay K8. Kenapa K8? Karena tadi K7 sudah kita pakai untuk input ya. Nah, ini mengaktifkan relay K8. Yang di sini mengaktifkan relay K9. Yang di sini mengaktifkan relay K10. Yang di sini mengaktifkan relay K11. Yang di sini mengaktifkan relay K12. Yang di sini mengaktifkan relay K13. Dan terakhir, di sini mengaktifkan relay K14. Nah, proses ini berurutan. Artinya, nanti K8 harus memberikan syarat. Ya, jadi K9 ini tidak akan bisa aktif sebelum K8 aktif. Maka harus ada K8 nanti sebagai syarat K9 aktif. Demikian pula K9 ini memberi syarat untuk K10 aktif. K10 memberi syarat K11 aktif. K11 memberi syarat K12, K12 memberi syarat K13, K13 memberi syarat K14. Oke. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan diagram sekuensial ini ke dalam diagram ladder kita, ke dalam rangkaian elektrik kita. Ya. Maka pertama yang harus kita gambar adalah rangkaian input. Jadi tombol mengaktifkan K1, B1 nanti mengaktifkan K2 dan seterusnya sampai B6 mengaktifkan K7. Maka kita bisa menggambarkan input. Gitu ya. Input. Oke. Sorry, sebelumnya tentunya kita harus menggambar rangkaian elektroneumatik ya. Mohon maaf tadi. Jadi kita harus menggambar rangkaian elektroneumatiknya. Di mana di sini silinder 1, silinder 2, silinder 3 ya. Ini dideteksi oleh B1, B2 minimal maksimal, B3, B4, B5, B6 dan ini diaktifkan oleh Y1, ini diaktifkan oleh Y2, diaktifkan oleh Y3. Ini adalah solenoid valve 5/2. Ya. Terus ini adalah air service unit, ini adalah suplai air udara bertekanan. Oke, balik lagi tadi ke sini. Jadi kita akan menggambarkan diagram sekuensial ini ke dalam rangkaian kontrol kita, rangkaian elektrik kita, gitu ya. Maka kita perlu pertama kali adalah menggambarkan inputnya yang ada di sini dihubungkan ke relay, ya. Maka di sini kita gambarkan semua input kita hubungkan ke relay. Nah, sensornya ini adalah sensor yang PNP. Ya, sehingga outputnya positif, maka saat dia dihubungkan ke beban harus dihubungkan ke negatif. Kalau NPN itu kebalikan PNP, nanti saat dihubungkan ke beban dia harus dihubungkan ke positif. Gitu ya. Nah, ini tombol mengaktifkan K1, sensor B1 mengaktifkan K2, sensor B2 mengaktifkan K3, B3 mengaktifkan K4 dan seterusnya sampai B6 mengaktifkan K7. Jadi semua input sudah kita masukkan ke relay.
Ini sebagai rangkaian untuk input kita. Oke. Nah, ini sudah kita gambarkan tadi untuk mempermudahkan kita ke proses selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan rangkaian kendalinya di sini. Rangkaian kendali ini kita gambarkan yang kotak-kotak di sini. Jadi nanti K8 sampai K14 ini kita gambarkan. Dan terakhir nanti kita menggambarkan outputnya yang ada di sini. Ya, yang ada di atas ini adalah outputnya. Yang di kotak-kotak ini nanti akan merupakan syarat dari rangkaian kendali kita. Oke, nah mari kita gambarkan rangkaian kendali kita. Nah, ini adalah rangkaian kendali kita. Ya, kita lihat di sini, mulai yang pertama tadi K1 itu kan tadi adalah relay K1 itu terhubung dengan tombol, K2 terhubung dengan sensor B1, K4 terhubung dengan sensor B3, K6 terhubung dengan sensor B5. Ya, maka di sini sebagai syarat, ya, jika tombol ditekan, B1 aktif, B3 aktif, B5 aktif, tombol tadi ini K1, B1 ini K2, B3 ini adalah K4, B5 ini adalah K6. Maka K1, K2, K4, K6. Nah, jika ini aktif, maka di N di sini akan mengaktifkan K8. Ya, maka nanti Anda lihat syaratnya ini akan mengaktifkan K8 dan akan di-reset oleh K14. Ya, di sini K14 ini akan mereset sistem ini. Maka digambarkannya di sini ya K1, K2, K4, K6 di seri, di latching ya, mengaktifkan K8, di latching oleh K8, kemudian di reset oleh K14. Maka yang kotak pertama ini sudah selesai kita gambar. Kemudian kotak K2, syaratnya adalah jika B2 di sini nanti adalah K3. Berarti K3 sebagai syarat, terus kemudian ada syarat juga K8 karena K9 ini akan aktif jika K8 aktif. Berarti syaratnya adalah K3, yaitu K3 itu yang terhubung ke B2, terus K8 mengaktifkan relay K9. Ya, kemudian di latching. Maka yang kedua ini K3 diberi syarat K8, ini K8 memberi syarat ke sini, kemudian mengaktifkan K9, di latching oleh K9. Maka yang kedua ini sudah selesai kita gambar. Sekarang yang di sini ketiga, maka di sini B4 K5, berarti K5 ya diberi syarat K9, mengaktifkan K10 di latching. Ya, maka di sini K5 diberi syarat K9, mengaktifkan K10 di latching. Gitu ya. Maka di sini sudah selesai kita gambar, gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, yang di sini B3 itu K4, mengaktifkan K11 diberi syarat K10, gitu ya, di latching. Maka di sini K2 ya mengaktifkan, dia diberi syarat K11 mengaktifkan K12, atau ya K4 diberi syarat K10 mengaktifkan K11 di latching K11. Oke. Terus berikutnya di sini B1 itu kan K2 ya, mengaktifkan K12 diberi syarat K11 ya di latching. Maka di sini K2 diberi syarat K11 mengaktifkan K12 di latching. Oke. Terus selanjutnya yang di sini berarti adalah B6 itu K7 diberi syarat tadi K12 mengaktifkan K13 di latching. Ya. K7 mengaktifkan K12 diberi syarat K13 di latching. Dan terakhir yang ada di sini B5 itu adalah K6 diberi syarat K13 mengaktifkan K14 kemudian di latching. Sebenarnya yang terakhir tidak di latching nggak apa-apa, tapi ini kita latching juga nggak apa-apa, gitu ya. Maka di sini terakhir K6 ini diberi syarat K13 mengaktifkan K14 di latching K14. Oke.
Ini sudah selesai kita gambarkan untuk rangkaian elektrik yang kendalinya. Ya, Anda lihat di sini K14 ini akan mereset sistem yang ada di sini. Maka nanti kalau K1 ini aktif, ini K2 dan K4 dan K6 aktif, maka K8 aktif, kemudian nanti selanjutnya K9, selanjutnya K10, selanjutnya K11, selanjutnya K12, K13, K14 dan terakhir mereset sistem. Diulang lagi seperti itu. Oke, rangkaian kendalinya sudah kita gambar. Nah, sekarang kita akan menggambar outputnya yang ada di sini. Ya. Nah, output silinder 1 atau Y1 itu diaktifkan oleh K8. Maka kita gambarkan outputnya, K8 mengaktifkan Y1. Ya, sehingga silinder 1 maju. Itu yang pertama. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah K9 mengaktifkan Y2. Maka di sini kita gambarkan K9 mengaktifkan Y2. Terus selanjutnya K10 mematikan Y2. Jadi setelah tadi hidup silindernya harus mundur lagi, maka K10 mematikan Y2. Maka di sini tadi K9 setelah mengaktifkan Y2 dimatikan, maka normally close di sini untuk memundurkan Y2, untuk mematikan Y2 sehingga silinder 2 mundur. Terus kemudian K11 memundurkan silinder 1 atau mematikan Y1. Maka di sini tadi yang sudah dihidupkan oleh K8 dimatikan oleh K11, maka normally close. Mematikan Y1 sehingga silindernya mundur. Terus selanjutnya di sini K12 itu mengaktifkan Y3. Terus nanti K13 mematikan Y3. Maka di sini K12 mengaktifkan Y3, terus kemudian K13 mengaktifkan Y3. Sehingga rangkaian kita sudah komplit. Di sini ada rangkaian pneumatiknya, terus kemudian ini adalah rangkaian inputnya, ini adalah rangkaian kendalinya, ini adalah rangkaian outputnya. Ya. Gitu bagaimana kita menyelesaikan diagram sekuensial kita dengan menggunakan studi kasus 3 buah silinder dengan sistematis sehingga kita bisa menyelesaikan dengan cepat dan mudah. Oke, mari kita simulasikan ya. Jadi ini sudah kita gambarkan, ini tadi adalah rangkaian pneumatiknya, ini adalah rangkaian inputnya, ini adalah rangkaian kendalinya, ini adalah rangkaian outputnya. Oke, mari kita simulasikan. Oke, maka syaratnya karena silindernya minimal semua di sini, ya, di sini akan aktif. Maka jika K1 aktif, ini tombol 1 saya tekan, K1 aktif, maka yang terjadi sekuensial akan berjalan. Ya, gitu ya. Kalau saya tekan, dia akan berjalan lagi. Oke, begitu. Ya, ini bagaimana kita menyelesaikan kasus sekuensial kita dengan sangat mudah, ya. Terutama pertama kita perlu layout sistemnya seperti apa, mendata komponennya, terus kemudian membuat diagram sekuensialnya, membuat rangkaian elektroneumatiknya gitu ya, baik rangkaian pneumatik maupun rangkaian elektrik. Nah, rangkaian elektrik ini akan mudah buat kita menggambarkan jika kita menggunakan diagram sekuensial yang ada di sini. Oke. Nah, penting berarti untuk menerjemahkan kasus sekuensial ke dalam diagram sekuensial, kemudian dari diagram sekuensial diterjemahkan ke dalam diagram ladder kita. Ya, diagram elektrik kita itu dikenal dengan diagram ladder. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses, dan mari nanti kita ikuti video selanjutnya untuk kasus yang semakin lama semakin kompleks. Terima kasih.